Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nurul Afandi, NIM 2105011010254 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Apa sih Muslim moderat itu? Muslim moderat adalah salah satu di antara banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam dua dasawarsa belakangan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam merupakan isu abad ini. Term ini muncul ditenggarai sebagai antitesa dari munculnya pemahaman radikal dalam memahami dan mengeksekusi ajaran atau pesan-pesan agama. Dengan demikian, memperbincangkan wacana moderasi Islam tidak pernah luput dari pembicaraan mengenai radikalisme Islam. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Wasatiyah, Al-Islamiyah, Al-Qardawiyah, menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, termasuk kata tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berkeadilan dalam memutuskan perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog, perdamaian, serta anti kekerasan dalam berdakwah dan menghindar dari sikap dan pandangan radikal. Moderasi Islam sangat selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain, adalah sisi penting yang dibangun oleh moderasi Islam. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, wasatiyah atau pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Islam yang moderat menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal dalam arti memaknai Islam dalam tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Moderasi Islam atau wasatiyah Islam adalah salah satu sikap penolakan terhadap ekstremitas dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. Ia tidak lain merupakan cerminan dari fitnah asli manusia yang suci yang belum tercemar pengaruh negatif. Moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Islam wasatiyah memahami dan mengakui perbedaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Islam wasatiyah atau moderasi Islam senantiasa mengutamakan kontekstualisasi dalam menafsirkan dan memaknai ayat ilahiyah, dan menjauhkan diri dari tafsir tekstual. Dalam menerapkan hukum, Islam wasatiyah menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman jalan tengah merupakan karakteristik dan cara pandang yang dikedepankan moderasi Islam dalam memahami semua persoalan kehidupan. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Arti bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat, karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya, dan adat istiadat. Moderasi Islam dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban lokal. Yang tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis, dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan. Yang pertama, kecenderungan sebagai kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrim dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat Muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan. Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrim dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya, mereka mengutip teks-teks keagamaan atau Al-Quran dan hadis dan karya-karya ulama klasik atau Tuats sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejahteraan.
Cara mewujudkan moderasi, yang pertama, memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dengan memperhatikan tujuan kehadiran agama atau maqasid al-syariah, menyandingkan dan menyinergikan pesan-pesan mulia agama dengan derap kemajuan zaman. Yang kedua, kerjasama dengan semua kalangan umat Islam, bertoleransi terhadap keragaman pendapat, baik di internal ataupun eksternal umat Islam. Yang ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman, kreativitas material dengan keseluruhan spiritual, kekuatan ekonomi dengan kekuatan moral. Keempat, penegakan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, semisal keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab, dan hak asasi manusia. Yang kelima, mengajak kepada pembaruan sesuai dengan koridor agama dan menumbuhkan spirit ijtihad bagi para ahli di bidangnya. Yang terakhir, memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan, bukan perbedaan dan perselisihan. Indonesia relatif stabil, padahal heterogenitas di Indonesia sangatlah tinggi, termasuk dalam hal keyakinan beragama. Konflik yang terkait dengan dunia Islam hanya membutuhkan peran dan kontribusi Muslim moderat Indonesia. Keberadaan pihak moderat menjadi penghubung antara dua belah pihak yang berbeda pandangan dan berkecenderungan untuk dilanjutkan dalam bentuk konflik, baik antar sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim. Peran penghubung tidak terbatas dilakukan langsung oleh negara dalam hubungan internasional kontemporer. Aktor selain negara, seperti individu, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta yang lainnya, dapat berperan sebagai aktor penting dalam ranah global. Terkait diplomasi keagamaan sebagai penggabungan dari kepentingan keagamaan dalam praktik politik internasional, yang berarti menjadikan agama sebagai bagian dari solusi kebutuhan konflik identitas dalam lingkup geopolitik masa kini. Kita tidak perlu pesimis dengan kemungkinan Indonesia memainkan peran ini. Diplomasi keagamaan sudah dilakukan oleh Muslim di Indonesia. Salah satunya yang sudah dilakukan, diplomasi keagamaan yang telah dilakukan PBNU atau kelompok Muslim lainnya, merupakan bukti bahwa Muslim Indonesia bisa diterima dan bahkan dipercaya umat Muslim di belahan dunia. Demikian penjelasan saya tentang mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.